belajar. Terima kasih Bu Aning sudah membantu juga malam hari ini. Pak Yonatan, malam ini kita akan mendengarkan cerita atau orasi Pak Yonatan tentang budaya. Ini maunya budaya Bojonegoro atau budaya Jawa Timur, Pak Yonatan? Monggo. Saya ada waktu 10 menit untuk Bapak Yonatan Raharjo. Silakan. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini saya ndak orasi ndak apa karena temanya itu sarasean. Jadi ya, ada Bapak Josquin juga Pak Yu. Nggih, selamat malam Bapak Josquin. Dan kepada Bapak Ibu nanti tolong itu apa host bisa membuka ya. Soalnya ini nanti saya minta pendapat dari Bapak Ibu. Ini kan temanya sastra dan budaya. Sarasehan itu kan minta pendapat dari para ahli yang berkompeten. Nah, saat ini kalau di luaran sana ada para sastrawan yang mengaku serius di dalam bersastra. Sementara kita di sini lebih enjoy, yang penting adalah menikmati sastra untuk kehidupan kita. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan ini? Ini sudah pembicaraan yang usang sebetulnya. Tahun lalu di Kinanti juga dibahas tentang hal ini, namun kita lebih minta pendapat dari Ibu Aning. Sudah ada ya Bu? Sudah. Nah ini Aning Bu Aning. Beliau host. Ya Bu Aning, ini Bu Aning akan memaparkan sebuah kasus, studi kasus di lapangan, yaitu bersama murid Bu Aning yang menanyakan sesuatu. Dan ini ada kaitan dengan tema yang kita bahas pada saat ini. Karena justru di sini terletak dari sastra dan seni budaya itu sebetulnya posisinya di mana dan bagaimana kita menyikapi terhadap perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan itu kan biasa ya di dunia sastra dan budaya karena memang fitrah budaya itu perbedaan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Bu Aning menceritakan suatu perbedaan yang mungkin unik bagi sebagian di antara kita. Silakan Bu Aning. Terima kasih Pak Yonatan. Mohon izin Bapak Ibu, ini sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Yonatan. Saya langsung saja Bapak Ibu. Jadi kemarin itu kemarin malam tepatnya saya mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Ibu, dalam dongeng Timun Mas, sebenarnya siapa tokoh yang menjadi antagonis dan siapa yang menjadi tokoh protagonis? Mungkin sekilas saya menceritakan tentang dongeng Timun Mas. Saya tidak tahu apakah Mr. George Quinn sudah membaca legenda Timun Mas. Cuman di dalam Timun Mas itu diceritakan bahwa Buto Ijo ibunya Timun Mas itu membuat perjanjian dengan Buto Ijo bahwa dia pengen punya anak. Buto Ijo mengabulkan permintaan ibunya, tetapi di usia tertentu nanti anaknya akan diminta dan dimakan. Kemudian dalam perjalanannya ketika si Buto Ijo menagih janjinya kepada si ibu ini ternyata berusaha sekuat tenaga agar anaknya tidak dimakan Buto Ijo, melakukan berbagai cara sehingga akhirnya Buto Ijo mengalami banyak masalah sehingga akhirnya mati. Nah, yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah versi guru. Ya, versi guru menyatakan bahwa tokoh antagonisnya itu adalah Buto Ijo. Sedangkan tokoh protagonisnya itu adalah ibunya Timun Mas dan Timun Mas itu sendiri. Kemudian kemudian si anak ini, si siswa ini dia tidak mudah percaya dengan gurunya, bukan tidak mudah percaya, dia mempunyai analisa tersendiri Bapak Ibu. Analisanya begini, ketika gurunya mengatakan yang jadi tokoh antagonis adalah Buto Ijo, sedangkan protagonisnya adalah ibu dan anak. Kemudian siswa itu bertanya, mengapa Buto Ijo menjadi tokoh antagonis? Karena dia jahat, mau memakan si Timun Emas, katanya begitu. Tetapi siswa ini punya argumen sendiri. Argumennya adalah seperti ini. Kalau Buto Ijo
baru punya niat buruk saja sudah dicap sebagai antagonis, mengapa Timun Mas beserta ibunya yang jelas-jelas membunuh Buto Ijo bisa tetap dikatakan protagonis? Padahal sedari awal saat membuat perjanjian dengan Ibu Timun Mas, mereka sudah sepakat bahwa di umur sekian Timun Mas harus diserahkan kepada Buto Ijo. Dan Ibu Timun Mas pun setuju. Waktu Timun Mas sudah besar pun, Ibu Timun Mas juga kerap menunda-nunda. Di sini, padahal Buto Ijo hanya ingin menagih janji yang sudah disepakati mereka. Lalu bukannya menepati, mereka malah membunuh Buto Ijo. Apakah menagih janji yang sudah disepakati termasuk niat buruk? Nah, ini ternyata yang menjadi argumen siswa tersebut, dan ternyata memang ketika itu disampaikan ke gurunya, gurunya memang tetap kekeh menyampaikan bahwa tokoh antagonisnya adalah Buto Ijo, kemudian protagonisnya tetap si ibu dan Timun Mas. Saya tidak mempunyai perspektif yang khusus Bapak Ibu, karena saya tidak berani berargumen, ini bukan ranah keilmuan saya, cuman mungkin asumsi sederhana saya adalah bahwa selama ini ketika kita bicara Buto Ijo, itu selalu identik dengan makhluk yang besar, hijau, menyeramkan, kemudian punya taring, yang itu sering digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Nah, sehingga apakah terbawa dari itu sehingga Buto Ijo itu kemudian dicap sebagai antagonis atau seperti apa, saya kurang tahu. Kemudian siswa tersebut juga mengacu pengertian antagonis di Wikipedia. Di situ disebutkan bahwa antagonis biasanya jahat dan tidak baik, serta sering membuat nilai-nilai negatif. Padahal tidak semua antagonis jahat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, bahkan sejak sekolah dasar, antagonis sering diidentikan dengan tokoh yang jahat dan protagonis adalah tokoh yang baik. Kira-kira bahan diskusinya seperti itu Bapak Ibu, karena sampai sekarang saya masih ditagih sama siswa tersebut. Kalau Ibu dari, saya kebetulan orang matematika Bapak Ibu, Ibu orang matematika mungkin tidak bisa memberikan perspektif dari sudut pandang sastra. Coba Ibu tanyakan dari teman-teman Ibu yang dari jurusan bahasa Indonesia atau dari sastra, sebenarnya dari sudut pandang beliau-beliau itu seperti apa? Karena sampai saat ini saya masih mengganjal bahwa Buto Ijo yang hanya menagih janji, kenapa disebut antagonis? Sementara ibunya yang bahkan membunuh Buto Ijo bersama si Timun Mas disebut protagonis. Terima kasih Pak Yonatan dan Bu Emi dan Bapak Ibu semuanya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yonatan. Silakan. Terima kasih Bu Aning. Jadi Bapak Ibu sudah menangkap ya. Nah, jelas sekali yang dimaksud oleh Bu Aning. Jadi secara tradisional atau konvensional sastra yang dahulu dikenal oleh kita semua, itu ada satu semacam rumusan keindahan. Ada antagonis, ada protagonis, dan sebagainya, sehingga membentuk satu cerita yang ada konflik, lantas ada penyelesaian. Itu kan tokoh-tokoh dalam penceritaan. Nah, ternyata pandangan tentang protagonis dan antagonis itu tidak seperti yang umum atau awam kenal. Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat bisa dimulai dari yang tadi siang sudah pemanasan. Di antaranya Ibu Emi sendiri, Bapak Said, Bapak Joni. Silakan. Ini pendapatnya bagaimana? Lantas dari situ nanti kita akan berjalan menyusur bahwa dunia sastra itu dunia yang kayak apa? Kok begitu banyak pendapat yang berbeda gitu. Silakan. Dari yang saya sebutkan Bapak Ibu tadi. Atau yang langsung sekarang mau berpendapat, dipersilakan. Namanya saja Sarasehan. Semuanya mengetuarakan pendapatnya. Ya. Dengan ya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Tadi seperti yang sudah saya katakan kepada di grup ya, di grup Kinanti 2, jadi di grup Kinanti 2 tadi saya sampaikan kalau menurut saya, ini karena sastra itu kan juga ini ya karya manusia ya, jadi karya manusia, jadi kalau menurut saya orang baik itu bisa menjadi jahat jika tersakiti. Jadi mungkin kita juga mengalami seperti itu, kita kadang-kadang sudah berusaha untuk baik, tapi karena kita disakiti orang, sehingga kita walaupun tidak punya keinginan untuk membalas,
tapi kadang-kadang juga ada terbersit keinginan untuk membalas juga. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak sampai disakiti ya. Terus seperti tokoh Buto Ijo ini, awalnya dia ingin menolong ibunya Timun Mas. Jadi ingin menolong agar ibunya Timun Mas ini bisa punya anak. Gitu. Tapi di balik pertolongannya itu, ternyata beliau memiliki niat yang buruk. Memiliki niat buruk, yaitu Buto Ijo. Jadi menurut saya, atau juga sebenarnya ini, kalau menurut saya ini dari pengarangnya sendiri itu menetapkan Buto Ijo sebagai tokoh antagonis. Oleh karena itu dia kan diciptakan dengan wajah atau wujud yang menyeramkan. Sedangkan ibunya Timun Mas adalah orang lemah. Jadi dia itu orang yang lemah sekali, orang miskin, kemudian sangat butuh pertolongan. Sehingga dia tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang ketika Buto Ijo ini memberikan syarat. Jadi memberikan syarat ini dia tidak berpikir panjang. Dia langsung mengiyakan syarat itu bahwa nanti ketika anakmu dewasa, atau kalau nggak salah umur 17 tahun ya, itu akan ada dua versi juga yang pernah saya baca. Ini bukan saya baca, saya dengar ya, karena ini kan cerita dari mulut ke mulut ya, yang pernah saya dengar itu mau dijadikan istri atau mau dimakan. Jadi ada dua versi yang pernah saya dengar itu, bahwa Timun Mas ini setelah umur 17 tahun akan dijadikan istri. Dan versi yang kedua itu akan dimakan, seperti yang tadi disampaikan Bu Ani. Nah, jadi maaf jika itu tidak sesuai dengan pandangan kaum milenial. Karena apa? Kita memang tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai sebagai orang dulu, mungkin orang kita generasi lama dengan anak-anak yang sekarang. Tapi dalam hal ini karya sastra itu apapun bisa terjadi, karena yang menjadi Tuhan dalam karya sastra adalah pengarangnya itu sendiri. Begitu, terima kasih Pak Yonatan, Bu Ani. Monggo yang lain bisa berkomentar. Terima kasih Bu Emi. Pak Said atau Pak Joni atau Bapak Ibu yang lain yang langsung merespon, dipersilakan. Ya, silakan angkat tangan ya yang mau merespon. Mempunyai berpendapat tentang hal ini. Ibu Sena, Ibu Yuwinda. Bapak Sena. Bapak Sena, Ibu Yuwinda, Ibu Rosa, Ibu Heni, Bapak Sony, Bapak Muklis, Ibu Nagita Novada, persilakan. Mohon izin Pak Yo, Bu Ya, Emi. Bu. Mungkin begini, mungkin kita perlu memberikan solusi terhadap siswa tersebut. Karena dalam hal ini terjadi pertentangan yang luar biasa. Pertentangannya adalah ketika dia bertanya, guru menjawab kurang lebih jawabannya sama seperti Bu Emi. Artinya ketika nanti ada pertanyaan, ada soal begitu ya, soal bahasa Indonesia yang bacaannya adalah Timun Mas, kemudian siswa disuruh menganalisis menganalisis siapa tokoh antagonis dan protagonis, mau nggak mau jawaban yang benar adalah jawaban versi guru. Sementara siswa ini tetap berkeyakinan bahwa justru yang antagonis adalah yang melakukan tindakan pembunuhan, menenggelamkan Buto Ijo, dan kemudian yang protagonis adalah si Buto Ijo. Tetap dia berkeyakinan bahwa dia loh hanya nagih janji. What's wrong with nagih janji, kan gitu. Nah, ini menjadi presiden yang kurang baik. Dilematisnya di sini Pak Yo dan Bu Emi. Dilematisnya adalah apakah saya harus ngikutin aja jawaban dari guru dengan kepentingan supaya saya dapat nilai yang bagus, ataukah saya mempertahankan apa yang menjadi keyakinan, nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga saya bahwa kita harus menepati janji dan seterusnya. Artinya lebih ke bagaimana seharusnya siswa itu bersikap menghadapi perbedaan pendapat, karena dia ingin mempertahankan idealismenya, tetapi dia juga sadar bahwa kalau dia kekeh seperti itu maka nilainya pasti akan jatuh. Mau diremedi kapanpun
jawabannya tetap harus mengikuti versi gurunya. Nah, mungkin ini bisa ada masukan gitu. Terima kasih Pak Yo, Bu Emi. Iya. Terima kasih Ibu Aning. Kak Said punya pendapat nggak kelihatannya? Ini kan kita menghadapi dua kubu ini Pak, kubu pendidikan dan kubu kesenian soalnya di sini. Ya kalau kubu pendidikan ya jelas antagonisnya buto ijo. Nah, Kalau kubu kesenian, nah, semua bisa antagonis, bisa protagonis. Nah, jadi kita mau mengarah kemana? Dan ini saya di luar bidang pendidikan, ya. Saya bukan guru, tapi menekuni sehari-hari kesenian, kebudayaan. Jadi memandangnya pasti lain. Ya, silakan Kak Said, ini pendidikan, kubu pendidikan bagaimana Kak? Kak Said? Hubungannya Kak Said. kata Kak Said tadi nggak bisa menjawab kalau ditanya seperti itu, katanya mau diajak tepuk pramuka seharian penuh katanya. Itu juga alternatif itu. Iya. Ya. Langsung Pak Jonathan saja yang menjawab. Oke, baik. Kalau secara konvensional tentu kita harus membaca lebih dulu, Bu. Dari karya itu kan tidak mungkin langsung tiba-tiba buto ijo mempunyai kejahatan semacam itu. Jadi kalau misalnya ternyata di situ tidak jelas tanda-tanda kejahatan dari buto ijo sejak awal, sulit dikatakan dia antagonis. Kan kalau dari hukum itu, segi hukum, semua itu ada motivasi, ada rencana, ada tindakan, ada kejahatan yang dinyatakan. Tapi kalau bukti-bukti itu kurang, kita menyatakan antagonisnya bagaimana? Wong, seperti kata siswa tadi begitu. Maunya buto ijo kan menolong, begitu. Tapi kalau menurut si Timun Mas ya, ini kebaikannya di mana? Tentu ada cerita sebelumnya, jadi ceritanya harus komplit dulu. Kalau misalnya ceritanya tidak komplit, ya itu pengarang bukunya harus diprotes. Karena ini sebetulnya adalah cerita rakyat berdasar cerita Panji, kisah Panji, di mana ada pertemuan antara Putri Daha dan Jenggala, Kediri dan Jenggala. Dua kerajaan itu berperang sebagai keturunan Airlangga, ya, berperang, tapi untuk mendamaikan, bagaimana? Kebetulan anak dari dua kerajaan itu, pangeran dan putrinya jatuh cinta, mengalami penyamaran-penyamaran sampai menjadi Timun Mas itu dan sebagainya. Dan buto ijo itu masuk sebagai tokoh antagonis yang mengganggu suasana pada saat itu. Nah ini secara pendidikan jelas ceritanya pasti tidak mungkin muncul dengan sendirinya kejahatan buto ijo sehingga dia dikatakan antagonis. Nah, tetapi itu dari cerita. Nah, sekarang kalau kita yang di sini memaknai hanya sekedar itu, maka kita akan menjadi pengikut seni yang sudah kedaluarsa. Artinya gimana? Seni itu bukan ilmu. Seni itu bukan agama. Seni itu bukan filsafat. Karena agama mempunyai fungsi sendiri untuk menjaga keimanan kita supaya di jalan yang benar. Nah, ini mencari kebenaran. Tapi kalau filsafat bukan mencari kebenaran, tapi mencari hakikat. Nah, sedangkan seni itu bagian dari budaya. Dia tidak mencari hakikat, tidak mencari kebenaran. Dia juga bukan ilmu pengetahuan. Seni itu bukan ilmu pengetahuan. Ada pengetahuan seni, tapi berbeda. Seni sendiri bukan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan apa? Mencari apa? Mencari kaidah atau rumus. Makanya Bu Aning rumus matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Harus itu. Antagonis dan protagonis harus itu. Tapi kalau seni kan bukan mencari itu. Jadi fungsinya berbeda-beda. Sekarang tahap seni itu sudah sampai pada filsafat, seni bukan hanya keindahan yang dikenal oleh orang awam. Keindahan itu seperti gunung yang indah, bunga, gadis cantik, dan semuanya indah, semua matahari enggak. Bahkan lukisan Affandi itu, saya ulang lagi ini, lukisan Affandi yang kotoran itu menjadi maestro puncak dunia. Karya dunia Indonesia, seni lukis. Lukisan abstrak itu keindahannya gimana kita mengetahui keindahan lukisan abstrak? Lukisan yang
kotoran-kotoran Avandi itu kok indah, bagaimana kok keindahannya. Sekarang kita lihat film-film yang mengerikan, ada darah, ada pembunuhan, ada hantu, itu keindahannya di mana? Ya, semacam itu. Jadi keindahan seni itu sudah berbeda daripada zaman dahulu. Sekarang keindahan seni adalah memberi makna atas pengalaman kita. Makanya siswa tadi, dia punya pengalaman sendiri, punya preferensi sendiri, punya bacaan sendiri. Dan pengalaman itu tidak hanya pengalaman fisik, tetapi juga pengalaman indrawi, panca indera. Sehingga dia tahu orang baik atau orang jelek itu tidak bisa hitam putih semacam itu. Harus diberi pemaknaan. Gimana Buto Ijo dikatakan baik, di mana Buto Ijo dikatakan jahat, di mana Timun Mas dikatakan baik, harus dijelaskan. Sehingga kalau dalam pendidikan masih multiple choice semacam itu, ada benar salah. Nah, itu pendidikan kita tidak memenuhi kurikulum K13, di mana semuanya itu memberi pendapat objektif, pendapat masing-masing terserah memberikan pendapatnya gimana. Nanti dari situ akan ketahuan bagaimana penalaran anak itu sudah sedemikian hingga. Sehingga ujian yang memakai multiple choice itu, pilihan ganda itu, kan sebetulnya sudah mulai ditinggalkan. Dan sekarang siswa diberikan pendapat isian, bagaimana pendapatmu tentang ini? Nah, Bapak Ibu, guru yang berkecimpung di pendidikan itu kan lebih tahu bagaimana menilai penalaran anak, perkembangannya anak. Di mana untuk pendidikan kan tidak hanya sekarang nilainya A, B, C, begitu, tapi ada rumusannya sendiri yang Bapak Ibu lebih tahu. Dan itu cocok kiranya dengan seni, karena seni itu memberikan pemaknaan. Pemaknaan itu bisa macam-macam. Oke, terima kasih Pak Yonatan. Tolong ditahan dulu Pak Yonatan ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Ini seru ini. Jadi baik teman-teman, nanti kita akan mendengarkan lagi lanjutan dari Bapak Yonatan tentang Timun Mas yang